Hey yo sobat Wibu Asyik, kembali lagi bersama Mimin di channel Wibu Asyik. Kali ini Mimin akan membahas 7 pengguna buah iblis logia terkuat di anime One Piece versi Wibu Asyik. Jangan kemana-mana dan pantau terus channel Mimin biar gak ketinggalan video-video lainnya. Kita lanjut ke pembahasannya. Di urutan ke-7, Smoker. Smoker adalah pemakan buah iblis logia Moku Moku no Mi yang memungkinkan Smoker merubah tubuhnya menjadi asap. Dengan kekuatan dari buah iblis logianya, ia mampu mengatur asap sehingga ia dapat dengan mudah menangkap bajak laut. Perlu sobat Wibu Asyik ketahui, Smoker adalah bagian dari angkatan laut. Terakhir, terlihat setelah time skip, ia berhasil menjadi Laksamana Madya dan bertugas di G5, dunia baru. Kenapa Mimin menempatkan Smoker di urutan paling terakhir? Meskipun Smoker di urutan paling terakhir, akan tetapi Smoker juga seorang angkatan laut yang kuat. Hanya saja, di beberapa pertarungan, Smoker selalu saja mengalami masalah dengan kekuatan buah iblisnya. Seperti saat ia melawan sang Shichibukai, Trafalgar di Waterloo, dan juga pada saat melawan Verbo. Di urutan ke-6, Ortogas di S. S adalah pemakan buah iblis tipe logia Mera Mera no Mi yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi api. S adalah seorang bajak laut dengan nilai buronan 550 juta beri. Bahkan, S pernah ditawari menjadi Shichibukai oleh pemerintahan dunia. Untuk kekuatan, S tidak perlu diragukan lagi. Ia bahkan pernah membuat Smoker kewalahan. Pernah juga mengalahkan Shichibukai Jinbei. Dan juga pernah meluluhlantahkan kapal-kapal baru Quartz. Kenapa Mimin menempatkan S di urutan ke-6? Padahal S sangatlah kuat. Jawabannya adalah S sudah tidak ada di lanjutan kisah dari One Piece. S dibolongi dadanya oleh sang admiral dengan keadilan yang absolut, yaitu Akainu. Setelah S mencoba menyelamatkan Luffy dari Akainu. 5. Aokiji atau Kuzan. Aokiji atau Kuzan adalah pemakan buah iblis tipe logia Hiei no Mi yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi elemen es. Aokiji adalah mantan admiral angkatan laut. Ia bahkan sempat direkomendasikan oleh Sengoku untuk menjadi Fleet Admiral. Akan tetapi, nasib berkata lain. Ia harus kalah oleh rekannya sendiri, sesama admirals dengan keadilan absolut, yaitu Akainu. Bahkan, Aokiji menderita luka yang cukup serius. Ia harus kehilangan satu kakinya. Untuk kekuatan, Aokiji tidak perlu dilakukan lagi. Ia bahkan pernah membuat lautan menjadi es dan membuat Shirohige sempat kewalahan menghadapi kekuatan buah iblisnya. Aokiji sekarang berada di sisi lain dari angkatan laut. Ya, di percakapan Gorosei dengan Akainu, Aokiji berada di kapal yang sama dengan Kurohige. Masih menjadi spekulasi apakah benar Kuzan adalah bagian dari kelompok bajak laut Kurohige. 4. Sabo. Sabo adalah pemakan buah iblis tipe logia Mera Mera no Mi. Ya, ia memakan buah iblis milik saudaranya sendiri, yaitu S. Kenapa Mimin menempatkan Sabo di urutan ke-4 melebihi Aokiji? Perlu sobat Wibu Asyik ketahui, Sabo adalah orang nomor 2 di pasukan revolusi. Bahkan, jauh sebelum memakan buah iblis milik S, ia sudah sangat kuat, hanya dengan hakinya saja. Apalagi ditambah ia sudah memakan buah Mera Mera no Mi. Dan perlu sobat Wibu Asyik ketahui juga, es akan mencair ketika berhadapan dengan api. Maka dari itu, Sabo lebih kuat ketimbang Aokiji. Bahkan Sabo sempat membuat Admiral Fujitora kewalahan dengan kekuatan buah iblisnya. Di urutan ketiga, Borsalino atau Kizaru. Admiral Kizaru
memakan buah iblis tipe Logia, Pika Pika Nomi, yang memungkinkan Kizaru mengubah seluruh tubuhnya menjadi cahaya. Untuk kekuatan, so pasti Admiral yang satu ini sangat kuat. Ia bahkan pernah membuat luka di tubuh Komandan 1 bajak laut Shirohige, Marco the Phoenix, dan juga membantai seluruh generasi terburuk. Menurut Mimin, Sobat Wibu Asyik tidak keberatan jika Mimin menempatkan sang Admiral Kizaru sebagai pengguna buah iblis Logia terkuat ketiga versi Wibu Asyik. Di urutan kedua, Enel. God Enel adalah pemakan buah iblis tipe Logia, Goro Goro Nomi, yang memungkinkan ia bisa mengendalikan petir. Kekuatan ini sangatlah luar biasa. Jika saja Enel ada di lautan dan menjadi bajak laut, kemungkinan Enel bisa menjadi Yonko dengan kekuatannya ini. Hanya saja, kekuatan ini akhirnya takluk dengan musuh alaminya, yaitu Gomu Gomu Nomi yang dimakan oleh Luffy. Sejauh ini, yang Mimin tahu, Enel memiliki nilai buronan 500 juta berry. Memang jauh sekali di bawah Yonko. Tapi perlu Sobat Wibu Asyik ketahui, sampai sejauh ini belum dapat dipastikan apakah Enel pernah membuat kerusakan di lautan. Karena menurut Shaki, pemerintahan dunia menerapkan nilai buronan kepada bajak laut sesuai kerusakan yang ia buat. Maka dari itu, ketika Enel mungkin menjadi bajak laut, bukan tidak mungkin ia setara dengan Yonko. Di urutan pertama, Sakazuki. Ya, Fleet Admiral Sakazuki adalah pemakan buah iblis tipe Logia, Magu Magu Nomi, yang memungkinkannya berubah menjadi elemen magma dan merupakan salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece. Karakter yang satu ini tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Bahkan saat ini ia menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut setelah mengalahkan sesama admiral, yaitu Aokiji. Ia bertarung di Pang Hazard selama 10 hari berturut-turut. Kenapa Mimin menempatkan Sakazuki sebagai pemakan buah iblis Logia terkuat? Kenapa tidak Kurohige? Masih belum dipasti. Apakah kekuatan buah iblis Kurohige, Yami Yami Nomi, adalah kekuatan buah iblis Logia? Tapi jikalau benar, maka keduanya adalah pemakan buah iblis terkuat di anime One Piece saat ini. Oke Sobat Wibu Asyik, itu saja dari Mimin untuk video kali ini. See you next video dan sampai jumpa.